di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada Iya. itu, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga semua penonton ojo lali disehatkan badannya ya. Kalau sakit gak bisa ngerjain yang penting, kalau sakit gak bisa ngerjain apa-apa. Yang semoga sehat. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dalam kehidupan dunia, hingga Allah juga pelindung kita dalam kehidupan akhirat. Saya mau merespon orang yang menjadi problem dalam hidup saya, yaitu Mahfud MD. Judulnya Romahur Muzi, ceritakan detik-detik batalnya Mahfud MD jadi wapres Jokowi. Ini saya pengen tahu Mahfudnya ya. Ini penting ya, sampai istri saya bilang kalau nanti ada utusan Pak Jokowi ke sini itu suruh tunggu, karena saya mau bikin video reaksi dari Total Politik yang subscribernya berapa ini? 252.000 ya. Dan ini sudah ditonton 584.000 viewers selama sebulan. Saya baru tahu ada wawancara ini sebulan yang lalu rupanya. Dan soal Mahfud tidak jadi presiden itu pernah saya tanyakan ke Rizal Ramli waktu saya ketemu Rizal Ramli di rumahnya ya. Jadi Mahfud kesini katanya waktu nggak jadi wakil presiden, dan dia merasa terhina. Omongan dia ke Rizal Ramli, dan Rizal Ramli ngomong ke saya di rumahnya di Jalan Ampera. Tapi nggak ada dalam rekaman saya dengan Rizal Ramli yang 45 menit ya. Tapi itu di luar. Saya jelaskan karena sekarang siapa Mahfud itu tampak jelas ya, di mata Romi yang teman dekatnya, dan dia bilang Mahfud itu memang orangnya nggak mau kalah, pengen menang sendiri dari dulu sejak di UII Jogja ya. Memang itu rupanya watek ya, watek nggak, kalau watuk kata ibu saya bisa diobati, kalau watak itu gak bisa diobati ya. Makanya kita menjadi problem dalam hidup saya karena dialah yang membubarkan Front Pembela Islam, Mahfud MD. Dan dia yang aktif waktu ada penghitungan KPU, bolak-balik di KPU penghitungan suara tahun 2019. Dan itulah ya, orang juga hanya respect kepada orang yang punya jati diri, punya pendirian. Tapi kalau orang yang selalu berorientasi pada opportunity, yang kemudian disebut sebagai seorang oportunis, orang itu juga tidak respect ya. Kita lihat Romahur Muzi yang pernah dipenjara gara-gara
kasus jual beli jabatan di Departemen Agama di Jawa Timur kalau nggak salah. Nah ini juga mantan ya koruptor yang sekarang comeback kembali ke dunia politik ya. Sejarah hidup orang itu masing-masing, perjalanan hidup tidak bisa diperbandingkan dengan satu dengan yang lain, tapi perjalanan hidup adalah sebuah hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup bukanlah sebuah perbandingan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat betul saya tidak pernah menggunakan kata bohong itu Pak Mahfud. Itu yang sekarang masih diulangi 4 tahun kemudian. Memang problemnya Pak Mahfud itu kan selalu pengen menang sendiri. Nah, mulai hari ini Pak Mahfud ada update informasi apapun dari istana tentang ini cuplikan ya. Tolong saya dikasih tahu. Sebaliknya, saya ada update apapun dari hasil komunikasi saya ke istana, apakah itu dengan presiden atau yang lain, saya juga akan kasih tahu. Yang terjadi adalah ketimpangan komunikasi. Saya update terus beliau nggak pernah mengupdate. Yang nolak itu Pak Surya Paloh, kemudian Cak Imin sama Pak Erlangga. Bukan saya kok malah dibalik-balik. Enggak, informasi saya A1. A1 gimana? A1 ya saya, saya pelakunya kok. Lantas jadi yang nolak siapa? Mahfud jadi wakil presiden yang sudah bikin jas itu adalah Surya Paloh ya. Karena Surya Paloh itu merasa dia itu ketua Mahfud MD di mata Surya Paloh adalah ketua kampanye pemenangan pemilu Prabowo, dan 4 tahun terakhir alasannya Surya Paloh menolak Mahfud adalah Mahfud tidak berkontribusi apa-apa dalam 4 tahun terakhir ini sampai 2019 saat pemilihan presiden. Jadi apa alasannya menjadikan Mahfud itu menjadi wakil presiden? Itu alasan Surya Paloh. Sekarang Erlangga Hartarto, ketua Partai Golkar, menolak menolak Mahfud karena tahun 1999 Mahfud lah yang mengusulkan Golkar itu dibubarkan. Itu Mahfud yang punya usulan Golkar dibubarkan menurut Erlangga Hartarto ngomong di depan presiden, di depan Surya Paloh, di depan Cak Imin ya, dan di depan Romi dalam pertemuan sebelum menentukan siapa wakil presidennya secara firm ya. Kemudian Cak Imin menolak Mahfud menjadi wakil presiden. Apa alasannya? Alasannya PBNU tidak pernah menganggap Mahfud MD seorang NU karena dia eksponen KHMI ya, Korps HMI Mahfud MD. Tapi eksponen KHMI juga akhirnya membubarkan ormas Islam yang namanya Front Pembela Islam. Itu Mahfud memang kerjanya itu semangat membubarkan dari dulu. Membubarkan Golkar, membubarkan FPI, membubarkan HTI. Itulah Mahfud MD ya. Terus alasan Romi, dia mengusulkan dan dia kaget kenapa Pak Jokowi dalam pertemuan 4 orang ketua umum partai itu kok akhirnya nggak menjadikan Mahfud sebagai wakil presiden, karena diusulkan oleh Romi sebagai ketua umum partai P3 yang partainya kecil katanya. Ya nanti lihat ya di sini di respon ini. Menarik ini, menarik. siapa Mas orang yang bisa seperti 5 orang? Kiai Ma'ruf itu ketawa ngakak presiden. Saya pikir sampean ini cerdas. Podcast politik. Jadi pertama kali saya merespon satu konten dari Total Politik ya, dari Total Politik. Refli Harun aja belum saya respon. Yang sering saya respon adalah ini Rocky Gerung Official sama Hersu Beno Arif. Jadi inilah ya akun YouTube yang pertama kali saya respon Total Politik adalah pertama kali ya ini, dengan narasumbernya Romahur Muzi yang kata orang-orang itu mirip dengan saya. Saya itu mirip dengan Romahur Muzi, mirip dengan Tukul, sama mirip dengan Bondan Winarno. Pernah saya bikin polling kecil-kecilan di pesantren Jolalia. Kita percepat. Iya, yang datang ke saya ambil ya dari
Izin Mas Putut dan Pak Butet ya, kita ambil dari Mojok. Nanti tentu saja kita mau minta izin untuk mengutip ini, mencuplik ini supaya kita bisa dengar bersama-sama. Lagi-lagi belum dong Mani, sabar. Kita dengarkan dulu pengakuan Pak Mahfud tentang peristiwa yang tadi Anda katakan soal ini dan nama Romi disebut-sebut. Saya marah ketika saya sudah digotes, sudah terima itu jalan-jalan tiap hari gitu. Tiba-tiba saya lihat TV ada Romi, pimpinan P3, berkomentar di dalam diskusi itu bohong, itu siapa tuh yang mau Pak Mahfud jadi calon wakil presiden, itu GR aja katanya. Datang sendiri ke istana, wah kurang ajar orang ini. Si Romi, padahal dia yang datang ke saya beberapa kali sebelumnya, dia minta saya jadi wapres. Ya, kurang lebih begitu Mas Romi. Anda yang gagalkan dan Anda yang kemudian tadi bilang apa? Bahkan katanya Pak Mahfud, justru Anda yang melamar-lamar Pak Mahfud itu. Coba. Jadi kalau merefresh lagi apa yang kalimat disampaikan Pak Mahfud itu sama dengan kalimat yang disampaikan Pak Mahfud ketika ketemu dengan saya berempat di Bima Sena, Hotel Dharma Wangsa. di Hotel Dharma Wangsa. Kapan itu Mas? Itu 2 minggu setelah pencalonan Kiai Ma'ruf diumumkan. Jadi bulan September 2000. Jadi ini lebih baik ini ya nonton sendiri aja di Total Politik, lebih bagus ya daripada saya komentar ya. Nanti malah ini. Saya mau ke kebun dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sudah saya terangkan lagi ya. Kenapa orang menolak ya Mahfud MD jadi wakil presiden, ya kan? Detik-detik akhir, dan di beberapa media itu Mahfud bilang dia nggak kecewa, tapi di depan Rizal Ramli yang disampaikan ke saya secara pribadi ya, itu dia terhina dengan tidak jadi wakil presiden. Ucapan Mahfud MD ke Rizal Ramli waktu dia datang ke rumahnya Rizal Ramli, dan Rizal Ramli cerita ke saya ya, Rizal Ramli itu loh yang saya diundang ke Rizal Ramli gara-gara pengen ketemu tukang donat, saya datang sama anak saya si Muhammad Wildan. Lihat sendiri, terusin sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.